sahabat DP Channel, saat ini saya akan berbagi sesuatu yang sedikit berbeda ya. Kalau biasanya yang saya bagi buat teman-teman semua itu adalah tentang permasalahan kerusakan sebuah motor, cara menangani, atau trik-trik dalam mengatasi permasalahan motor yang mungkin saya ketahui teman-teman yang sering saya bagi di video-video saya. Jadi di kesempatan ini saya akan membahas sesuatu yang sedikit berbeda, tetapi tidak jauh-jauh dari motor ya. Itu tentang masalah spare part ya. Nah, mungkin banyak teman-teman ataupun pemilik kendaraan bermotor itu bertanya-tanya dalam hati ya, berapa persen sih sebuah toko spare part atau sebuah bengkel itu mendapatkan keuntungan dari sebuah spare part ya. Nah, secara persentase, spare part untuk atau penjual atau keuntungan spare part yang saya dapatkan itu di setiap spare part itu biasanya tidak lebih dari 10% ya. Itu secara persentase, malah kadang-kadang ada yang juga antara 5 sampai 10% ya. Mungkin teman-teman yang lain itu juga tidak jauh-jauh seperti itu, dari rentan 5 sampai 10% itu. Karena jika kita lebih tinggi dari itu, mungkin pelanggan itu akan lari ya. Karena saya tahu harga sebuah ban, misalnya ban luar itu dari bengkel si A dengan si B itu ya biasanya rata-rata secara umum itu hampir mirip ya. Jadi rentan antara 5 sampai 10%. Itu juga mengikuti harga pasar ya. Kalau ban luar mungkin berada di sekitar 5 sampai 7% ya. Itu untuk keuntungan ya. Begitu juga dengan oli ya. Kalau oli saya kira juga berkisar antara 5%-an ya. 5% sampai 8%. Itu yang biasanya saya dapatkan dari part oli ya. Untuk kelahar juga hampir sama ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa perhitungkan 10% dari harga awalnya. Tetapi jadi makanya antara yang lebih itu adalah kita dapat dari jasa. Ada jasa pemasangan itu yang cenderung saya dapatkan lebih banyak ya ketimbang dari keuntungan part yang saya jual, seperti itu. Tapi untuk oli kan pemasangan kita kadang-kadang juga udah langsung gabung ke sana ya, jadi juga ya, tapi tetap aja dapat lebihnya dari pemasangan. Jadi itu keuntungannya. Dan juga itu adalah suatu pelengkap sebuah bengkel. Jadi kalau kita bengkel itu tidak menjual oli itu atau tidak menjual kelahar, jadi pelanggan itu mungkin malas untuk datang ya, karena memang itu merupakan kalau saya bilang itu kebutuhan pokok pada sebuah sepeda motor. Begitu juga busi dan spare part yang lain ya, yang tentunya merupakan spare part yang paling vital, seperti kayak ban luar ataupun ban dalam. Nah, walaupun jumlahnya kalau bengkel-bengkel seperti saya yang bengkel di kampung dan jumlah modal saya juga tidak seberapa, itu juga saya tidak bisa menyediakan terlalu banyak. Jadi secara umum, secara persentase itu rentan keuntungannya itu adalah dari 5 sampai 10% itu yang saya dapatkan dari spare part ya. Nah, tetapi seperti judul video saya, bahwa ternyata setelah saya pikir-pikir teman-teman, ada satu spare part yang keuntungan itu sampai 100% ya. Walaupun nilai nominal kita menjualnya itu tidak seberapa atau kecil ya, tetapi keuntungan secara persentase inilah spare part yang memang benar-benar memiliki keuntungan yang sampai 100%. Nah, part itu adalah baut ya. Saya ambil satu contoh, ini baut untuk pemasangan plat nomor kendaraan ya. Ini harga baut ini. Harga baut ini kalau kita belinya satu bungkus yang isinya 100 biji itu ya, 100 biji sudah dilengkap dengan mur langsung, itu per piecesnya ini harganya Rp500 ya. Nah, itu kalau saya jual itu bisa laku Rp1.000 dan pelanggannya itu tidak akan mengeluh. Kenapa kita mendapatkan keuntungan 100% juga pembelinya itu tidak lari ya, tidak lari, karena kan ini nominalnya kecil ya, jadi uang 1.000 di zaman sekarang itu udah tidak terlalu diperhitungkan ya. Kalau memang pengambilannya, kalau untuk membeli sebiji atau 2 biji ya, kalau pengambilan banyak pasti diperhitungkan ya. Maksudnya ini untuk konsumen yang belinya sebiji 2 biji ya. Inilah barang yang
benar-benar ada part yang benar-benar mendatangkan keuntungan yang banyak. Tetapi di samping juga keuntungan yang banyak, risiko kalau kita kalau saya itu menjual baut, ada bengkel-bengkel menjual baut, itu harus memiliki tempat yang tertata rapi, teman-teman. Tempat tertata rapi dan juga nanti penataannya itu harus bagus ya. Karena baut-baut itu cepat sekali nyelip, itu masalahnya. Cepat sekali nyelip dan kadang-kadang kalau tidak bagus tempatnya itu bisa berserakan seperti itu. Jadi itulah mengapa kadang-kadang bengkel-bengkel, saya sendiri juga tidak terlalu banyak memiliki barang ini. Walaupun saya tahu ini keuntungannya cukup besar ya, besar dan juga mungkin karena nominal atau nominalnya itu yang kecil, itu mungkin yang menyebabkan teman-teman yang lain sama seperti saya itu agak sedikit kurang tertarik ya. Padahal di sini ini ada keuntungan yang sampai 100%. Nah, secara persentase memang baut yang paling memiliki keuntungan itu yang paling besar seperti itu. Nah, itulah yang ingin saya bagi buat teman-teman ya, yang mungkin banyak juga teman-teman yang ingin tahu berapa sih keuntungan penjualan spare part pada sebuah bengkel. Mungkin video ini juga ada sebagai acuan buat teman-teman yang ingin buka bengkel ya, biar teman-teman tahu mana lebih besar jasa apa keuntungan dari spare part ya. Itu sebenarnya tergantung ya. Kalau saya sendiri, kalau di satu barang yang saya hitung ya, bukan dari jumlah barang yang tiap hari ya, keuntungan dari satu barang itu biasanya kalau barangnya menghasilkan keuntungan antara 5-10%, tapi dari segi jasa itu kita bisa dapat lebih banyak seperti itu. Mohon maaf teman-teman, karena mungkin saya dalam setiap pembuatan video itu banyak sekali terjadi kesalahan-kesalahan, mungkin kesalahan dalam ucapan atau kesalahan dalam memberikan suatu trik atau banyak kekurangannya itu ya, saya tetap minta maaf ya, karena saya juga bengkel biasa. Oke. Dari Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, CB Channel mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu menonton video saya, dan tentunya salam IB Channel.